Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko pada kasus 2 PT Tani Maju Sejahtera. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Yang pertama Anissa Pratiwi, NPM 187540007. Yang kedua Dewi Melinasari, NPM 187540013. Yang ketiga Desti Puji Rahayu, NPM 187540015. Yang keempat F Yuliani, NPM 187540016. Dan yang terakhir Rizky Pambagio, NPM 187540032. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sasaran kegiatan yang akan disampaikan oleh Esti Puji Rahayu. Daftar nama dan sasaran kegiatan beserta pemilik resikonya. Yang pertama, nama kegiatan perluasan lahan produksi PT Tani Maju Sejahtera. Sasaran kegiatan meningkatkan luas lahan seluas 100 hektar dalam kurun waktu 3 bulan. Pemilik resiko, pemilik kuasa lahan dan usaha. Yang kedua, nama kegiatan peningkatan produksi PT Tani Maju Sejahtera. Sasaran kegiatan meningkatkan produksi seluruh komoditas sebesar 27.760 ton per tahun untuk memenuhi potensi pasar sebesar 37.000 ton per tahun. Pemilik resiko, pemilik kuasa lahan dan usaha. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Y3 diagram yang akan dijelaskan oleh Rizky Pambagio. Baik, yang selanjutnya adalah bagian Y3 diagram. Yang pertama, untuk sasaran harus memenuhi SMART. Sasaran pertama adalah meningkatkan luas lahan seluas 100 hektar dalam kurun waktu 3 bulan. Yang pertama, nomor 1, mengapa luas lahan perlu ditingkatkan? Karena untuk meningkatkan produksi. Root cost-nya cost level 4. 2. Mengapa produksi perlu ditingkatkan? Karena untuk memenuhi permintaan pasar. Cost level 3. Mengapa permintaan pasar perlu dipenuhi? Karena untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Cost level 2. Yang keempat, mengapa kepuasan pelanggan perlu dipenuhi? Karena untuk meningkatkan omset penjualan. Cost level 1. Yang kelima, mengapa omset penjualan perlu ditingkatkan? Karena untuk meningkatkan keuntungan. Root cost. Kemudian yang kedua, sasaran yang kedua, meningkatkan produksi seluruh komoditas sebesar 27.760 ton per tahun untuk memenuhi potensi pasar sebesar 37.000 ton per tahun. Yang pertama, mengapa produksi perlu ditingkatkan? Karena untuk memenuhi permintaan pasar. Root cost level 4. Mengapa permintaan pasar perlu dipenuhi? Karena untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Cost level 3. Yang ketiga, mengapa kepuasan pelanggan harus dipenuhi? Karena untuk meningkatkan omset penjualan. Cost level 2. Yang keempat, mengapa omset penjualan perlu ditingkatkan? Karena untuk meningkatkan keuntungan. Cost level 1. Kemudian terakhir, mengapa keuntungan perlu ditingkatkan? Karena untuk memenuhi tujuan perusahaan. Root cost. Yang selanjutnya yaitu Risk Meta Language yang akan dijelaskan oleh Anissa Pratiwi. Selanjutnya adalah Risk Meta Language. Pada tahap ini merupakan tahap untuk memilih dan menentukan hubungan sebab akibat manakah yang paling tepat dan logis, yang membentuk suatu kalimat pernyataan risiko yang utuh. Pernyataan risiko yang utuh tersebut adalah Risk Meta Language. Pernyataan risiko yang utuh terdiri dari sebab, risiko, dan akibat. Pernyataan risiko tersebut berasal dari root cause analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tabel terlampir yang pertama yaitu perluasan lahan produksi PT Tani Maju Sejahtera. Untuk kolom berwarna biru adalah sebab, kolom berwarna merah adalah risiko, dan kolom warna hijau adalah akibat. Dari 4 pilihan pernyataan risiko di atas, pernyataan risiko yang paling valid adalah karena kepuasan pelanggan harus dipenuhi, mungkin saja permintaan pasar tidak dapat terpenuhi, sehingga produksi perlu ditingkatkan. Yang kedua, yaitu meningkatkan produksi seluruh komoditas sebesar 27.760 ton per tahun untuk memenuhi potensi pasar sebesar 37.000 ton per tahun. Dari 4 pilihan pernyataan risiko di atas, pernyataan risiko yang paling valid adalah karena omset penjualan perlu ditingkatkan,
mungkin saja kepuasan pelanggan tidak terpenuhi, sehingga produksi perlu ditingkatkan. Pernyataan tersebut merupakan kalimat yang utuh, yang logis dan benar. Apabila kalimat yang sudah utuh dan benar, maka akan dimasukkan dalam register risiko. Seluruh proses dari awal hingga tahap ini disebut identifikasi risiko. Pembahasan yang terakhir yaitu register risiko yang akan disampaikan oleh Dewi Meliana Sari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang register risiko. Untuk nama kegiatan yang pertama, perluasan lahan produksi PT Tani Maju Sejahtera. Untuk sasaran kegiatan yaitu meningkatkan luas lahan seluas 100 hektar dalam kurun waktu 3 bulan. Untuk pernyataan risiko, karena kepuasan pelanggan harus dipenuhi, risikonya permintaan pasar tidak dapat terpenuhi. Akibatnya sehingga produksi perlu ditingkatkan. Kemudian untuk pengendalian yang sudah dilakukan yaitu telah dilakukan analisis bahwa area tersebut cocok untuk dibudidayakan seluruh komoditas yang ada. Kemudian untuk status resiko atau inherent risk, kemungkinan 2, dampak 2 dengan skor 4. 4 didapatkan dari kemungkinan dikali dengan dampak. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian peringkat resikonya rendah. Apabila skor 4, maka peringkat resiko rendah. Selanjutnya, rencana tindak pengendalian. Untuk opsi strategi pengendalian, karena tingkat resikonya rendah, maka untuk opsi strategi pengendalian yaitu terima resiko. Sehingga untuk langkah pengendaliannya tidak ada karena resiko yang ada itu diterima. Selanjutnya, untuk status resiko atau residual risk itu probabilitas 2, dampak 2 sehingga skornya 4 karena probabilitas dikali dengan dampak. Sehingga peringkat resikonya rendah. Kemudian untuk pemilik resiko atau penanggung jawab itu adalah pemilik kuasa lahan dan usaha. Untuk target waktu sasaran yang pertama yaitu 3 bulan anggaran. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu peningkatan produksi PT Tani Maju Sejahtera. Sasaran kegiatan meningkatkan produksi seluruh komoditas sebesar 27.760 ton per tahun untuk memenuhi potensi pasar sebesar 37.000 ton per tahun. Untuk pernyataan resiko, karena omset penjualan perlu ditingkatkan, resikonya kepuasan pelanggan tidak terpenuhi. Kemudian berakibat pada sehingga produksi perlu ditingkatkan. Pengendalian yang sudah dilakukan yaitu menerapkan teknik budidaya modern. Di antaranya menggunakan benih hibrida unggul, irigasi tetes, dan sprinkle, dan pemanfaatan drone dan sebagainya. Untuk status resiko atau inherent risk, kemungkinannya 3, dampak 2, sehingga skornya 6 karena 3 dikali 2. Selanjutnya peringkat risiko untuk skor 6 yaitu sedang. Untuk rencana tindak pengendalian, karena risiko sedang maka kurangi risiko atau mitigasi risiko. Langkah pengendaliannya yaitu dengan langkah pengendalian. Status risiko, residual risk, probabilitas 3, dampak 2 sehingga skor 6. Peringkat risiko sedang karena skornya 6. Selanjutnya pemilik risiko atau penanggung jawab pemilik kuasa lahan dan usaha untuk target waktunya yaitu 1 tahun anggaran. Cukup sekian penjelasan dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.